Anggur hutan sudah mulai berbuah, sahabat ya. Ini adalah buah yang sering beli kunjungi karena unik sekali. Nah, kemudian lihat sahabat, alur vegetasi liar yang muncul di musim hujan, tapi di musim kemarau ini akan sangat berkurang. Luar biasa, sangat rimbun. Dan itu ada pohon bambu yang sering beli gunakan bila beli ingin mendapatkan kompos dari daun bambu kering. Sama di bawah sana masih banyak sekali ada pohon bambu, sahabat. Jadi luar biasa, memang kekayaan alam yang setiap hari beli temui di tempat ini. Itu sebabnya channel ini dari dulu konsentrasi penuh di bidang pertanian organik, karena beli sudah melihat bagaimana alam bekerja luar biasa di tempat ini sejak beli kecil. Selamat pagi sahabat Bali Organic TV. Selamat pagi sahabat. Sahabat bisa lihat di musim penghujan ini, mungkin ini adalah penghujung dari musim hujan, vegetasi tumbuh dengan sangat masif. Jadi semua nampak hijau. Ini adalah suatu hal yang normal. Beli sudah jelaskan di video-video tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan mungkin 3 tahun lalu, bahwa di musim hujan kita mendapatkan atau mendapati yang hijau-hijau tiba-tiba begitu masif. Nah, tapi di video kali ini Beli akan mempersiapkan sahabat bagaimana kondisi perubahan dari musim hujan ke musim kemarau. Beli akan kembali mengajak sahabat untuk membuat pupuk organik cair. Bila di musim hujan Beli selalu mengatakan kurangi pemberian POC, perbanyak pupuk padat, maka di musim kemarau nanti persiapkan banyak pupuk organik cair. Mulai dari sekarang sahabat. Nah, salah satunya adalah pupuk organik cair yang mungkin sangat mudah untuk sahabat dapatkan bahannya. Ini tidak ribet sama sekali. Beli berani bilang bahwa sahabat yang tinggal di perkotaan sekalipun, di kota metropolitan sekalipun, bisa membuat pupuk organik cair dengan bahan yang sedikit nyeleneh ini sahabat. Nah, ini adalah, bisa Beli katakan ini adalah rumput liar sahabat ya. Dedaunan liar yang tumbuh di musim hujan. Nah, bagi sahabat yang banyak mendapati di pinggir jalan, di halaman rumah, halaman kebun, ada vegetasi liar yang tumbuh seperti ini, segera gunakan sebagai pupuk urea organik. Jadi Beli sudah sering sekali bikin videonya sejak beberapa tahun yang lalu. Mumpung masih musim hujan, silahkan dikumpulkan kemudian gunakan sebagai pupuk organik cair untuk persiapan nanti di musim kemarau. Yuk. Memang sudah menjadi ciri khas di Bali Organic TV, Beli akan memberikan bahan baku untuk pembuatan pupuk maupun penyubur lainnya dari bahan-bahan yang terdekat, yang termudah yang bisa kita dapatkan. Nah, di pagi hari ini sahabat, mungkin sebagian orang akan menyaksikan bagaimana Beli menggunakan kertas seperti ini sahabat ya, kertas kardus bekas untuk menjadi bahan untuk membuat pupuk organik cair. Tentu saja dibantu di sini dengan menggunakan kopi. Di sini Beli menggunakan kopi yang masih berbentuk biji, tapi bagi sahabat yang tidak memiliki kopi berbentuk biji, sahabat juga bisa menggunakan kopi dalam bentuk serbuk yang umum dijual di warung-warung maupun di toko-toko di sekitar lingkungan sahabat. Nah, mengapa Beli menggunakan kertas? Nah, ini semua adalah hasil dari coba-coba. Pertama karena mencoba-coba, kemudian Beli amati secara nyata, secara empiris bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman yang Beli berikan pupuk yang berbahan baku kertas ini. Sebagian besar sahabat pasti bertanya, apakah kertas ini tidak mengandung bahan kimia Beli? Nah, karena kertas kan dibuatnya di pabrik. Tentunya di sini ada kekhawatiran kita bahwa kertas memiliki kandungan bahan kimia yang justru berbahaya bagi tanaman. Nah, Beli di sini hanya membekali diri Beli dengan beberapa karya tulis maupun beberapa jurnal penelitian. Salah satunya dari jurnal penelitian yang pernah Beli baca, yaitu dari, Beli akan sertakan nanti sumbernya sahabat ya, dari Environmental Science dan Technology Letters. Di sini mengatakan bahwa memang sebagian besar kertas yang diproduksi oleh pabrik memiliki kandungan kimia yang bisa mengakibatkan efek negatif bagi kita manusia bahkan sahabat ya. Pernah diteliti di sini tempat makanan, kotak-kotak kertas untuk tempat makanan di Amerika Serikat sana sahabat. Jadi di sini terbukti bahwa beberapa mengandung senyawa bahaya yang bernama polyfluoroalkyl, kalau nggak salah ya, polyfluoroalkyl, yang
kebanyakan itu berada pada lapisan, biasanya kertas tempat makan itu ada yang namanya lapisan yang tidak bisa kemasukan minyak seperti itu. Jadi tahan minyak seperti itu, sahabat. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bagi beli, sehingga beli menggunakan kertas yang tidak memiliki lapisan anti minyak seperti kertas kardus ini, sahabat. Juga tidak ada bekas tulisan di kertas yang digunakan, karena di sana pasti ada tinta. Tinta ini juga pastinya berefek negatif terhadap tanah. Nah, itu sebabnya beli memilih kertas-kertas yang tidak ada lapisan anti minyaknya, kemudian tidak ada juga tulisan yang ada di kertas yang beli gunakan. Nah, kemudian satu bahan lagi, sahabat ya, yang beli gunakan adalah beli menggunakan kopi. Beli sudah jelaskan tadi mengapa kopi, karena kopi ini sebenarnya kopi ini kaya sekali dengan yang namanya nitrogen. Kemudian juga ada beberapa makalah yang mengatakan bahwa kopi bisa menyerap racun, sahabat, menyerap racun yang merugikan, yang kita harapkan ini bisa mengurangi dari kadar kimia. Apabila itu ada kadar kimia di dalam kertas ini, sahabat, bisa diserap oleh biji kopi ini, sahabat. Sehingga kombinasi keduanya paling tidak terbukti secara empiris dari apa yang beli aplikasikan di tanaman beli, ternyata memiliki manfaat yang sangat baik, utamanya di fase vegetatif. Nah, inilah bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat POC di pagi hari ini, sahabat. Yang pertama tentu saja ini adalah kardus, sahabat ya, sudah beli potong kecil-kecil. Ini beratnya kurang lebih sekitar 100 gram, minimal 100 gram untuk pembuatan 1 liter POC. Nah, ini ada 2 botol air mineral 600 ml. Kedua botol ini berisi kurang lebih sekitar 1 liter air. Kemudian tentu saja ada kopi seperti yang beli katakan tadi. Sahabat bisa menggunakan kopi serbuk atau bubuk bila sahabat tidak memiliki kopi dalam bentuk biji seperti ini. Kemudian tentu saja ada wadah penampungan yang akan kita gunakan dalam meracik POC ini. Nah, yang pertama, sahabat, kita masukkan terlebih dahulu kertas yang sudah kita cincang. Beli cincangnya pakai tangan, tinggal disobek-sobek aja, sahabat ya. Sekitar 100 gram kurang lebihnya. Minimal 100 gram untuk pembuatan 1 liter POC. Nah, kapan lagi sahabat bisa melihat pembuatan pupuk organik cair yang berbahan baku kertas? Sungguh terlihat seperti di luar nalar, kan, tapi ternyata tidak hanya secara empiris, sahabat, ketika beli aplikasikan dan hasilnya baik. Dan ternyata beli bukan orang pertama atau yang pertama kali melakukan percobaan ini. Beli akhirnya membaca salah satu karya tulis ilmiah atau paper yang ditulis oleh Amelia Zulianti Siregar, sahabat ya. Beliau adalah seorang mahasiswa di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Bagi sahabat yang tinggal di Sumatera Utara mungkin kenal dengan sosok mahasiswa ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa di dalam kertas ini, sahabat, ternyata juga mengandung senyawa organik, yaitu ada kandungan kaliumnya, ada kalsium, ada magnesium, ada zat besi, dan juga ada sulfida yang tentunya ini akan berguna bagi tanaman, tentu saja jika diolah dengan lebih lanjut. Bahkan bila mau lebih lanjut lagi, kita langsung saja menuju ke penelitian yang pernah dilakukan oleh Biotrop di tahun 2000, bahwa kertas ternyata memiliki kandungan unsur hara dengan nilai sebesar C organiknya itu sebesar 19,24%, kemudian N organiknya itu sebesar 1,21%, kemudian juga ada kalsium oksida itu sebesar 0,31%, ada magnesium oksida itu sebesar 0,24%, dan juga ada kalium oksida itu sebesar 0,48%. Tentu saja temuan-temuan ini semakin mempererat kepercayaan beli terhadap apa yang beli buat. Tentu saja di sini juga karena ini berasal dari pulp, sahabat ya, dari pulp. Tentu saja di sini ada yang namanya selulosa. Nah, selulosa itu sendiri umum kita temukan pada tanaman berkayu, sahabat ya. Karena selulosa itu sendiri adalah sebuah molekul yang sebenarnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi inilah bahan-bahan yang sebenarnya kaya akan unsur-unsur organik. Meskipun pulp, sahabat, pulp itu memang bisa didapatkan dari 2 cara. Yang pertama, pulp organik langsung didapatkan dari kayu yang diolah menjadi pulp, atau pulp yang hasil dari daur ulang dari kertas-kertas yang sudah diproduksi sebelumnya. Itu sebabnya banyak sahabat-sahabat yang misalkan memiliki kertas kemudian dijual di tempat barang bekas atau rombeng, kalau istilahnya di Bali, sahabat ya, itu memiliki nilai ekonomis karena akan dirubah kembali menjadi pulp yang akan digunakan kembali menjadi kertas seperti ini.
Nah, cukup sekian sahabat ya. Kalau ini melebar terus nanti bisa jadi mata kuliah kimia. Nah, selanjutnya Beli akan tambahkan biji kopinya terlebih dahulu sahabat ya. Sahabat juga bisa menggunakan ampas kopi, bisa menggunakan kopi, serbuk, bubuk, apa saja yang lebih mudah sahabat dapatkan. Nah, kemudian baru Beli tambahkan air. Ingat, airnya 1 liter. Tadi kertas kardusnya kurang lebih sekitar 100 gram minimal. Airnya sekitar 1 liter. Nah, di sini tampak bahwa airnya tidak melebihi tinggi dari bahan-bahan yang kita gunakan. Tenang saja karena kertas ini nanti akan hancur sahabat. Jadi Beli akan aduk-aduk seperti ini. Kemudian yang terakhir Beli akan tambahkan biang kompos. Nah, bagi sahabat yang tidak memiliki biang kompos, sekali lagi bagi sahabat yang tidak memiliki biang kompos, sahabat bisa menggunakan POC yang sudah Beli pernah ajarkan di tahun lalu, kalau nggak salah sahabat, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Itu POC dari kulit mentimun yang dicampur dengan kulit bawang merah. Nah, itu bagus sekali sahabat ya, karena itu adalah POC yang paling baik yang kita gunakan, bisa sebagai bahan untuk membuat POC berikutnya seperti yang kita buat di pagi hari ini. Kemudian juga sahabat bisa tambahkan dengan trichoderma cair. Sahabat bisa menggunakan trichoderma cair, kemudian menggunakan POC dari kulit mentimun yang dicampur dengan kulit bawang merah. Atau sahabat yang memiliki BK, sahabat bisa menggunakan BK ini saja. Tidak perlu menggunakan bantuan dari gula atau glukose sahabat ya, bila sahabat menggunakan BK ini. Tapi bila sahabat menggunakan POC dari kulit mentimun tadi, sahabat bisa menggunakan setidaknya 10 ml gula merah sahabat ya, gula merah cair. Tapi bila menggunakan BK seperti ini, sahabat tinggal menggunakan 1 sendok mujung seperti ini. Dan bagi sahabat yang membeli biang kompos dalam kuantiti tertentu, pupuk granul sahabat ya sudah bisa didapatkan secara gratis dalam setiap pembelian biang kompos. Jadi beberapa reseller juga sudah mendapatkan dari pupuk granul, jadi sahabat juga bisa mendapatkannya baik itu di BOTV Shop maupun di rekan reseller Beli. Oke, kemudian sekarang kita akan aduk kembali sahabat ya. Jadi jangan khawatir karena terlihat airnya sangat sedikit seperti ini, akan tapi nanti bahan dari si kertas ini sahabat ya akan hancur seperti itu sahabat, akan mulai terurai dan akhirnya airnya akan terlihat, dan itu pun hasilnya nanti akan menjadi kental seperti itu. Nah, kita tutup sahabat ya, kita tutup. Beli gunakan wadah yang cukup besar agar gasnya tidak cepat penuh dan bisa meledak seperti itu. Sahabat bisa buka setiap pagi. Jadi bukanya cukup sedikit seperti ini hanya untuk mengeluarkan gas yang diproduksi pada saat proses fermentasi. Nah, sahabat bisa fermentasi selama paling singkat itu 21 hari. Lebih dari itu tidak masalah, tapi kurang dari 21 hari Beli tidak rekomendasikan. Setelah sahabat fermentasi, kemudian sahabat bisa saring dan nanti hasilnya akan cair agak kental. Nah, di sana sahabat bisa gunakan perbandingan untuk aplikasinya 1 liter ini berbanding 10 liter air, jadi banding 1:10. Nah, bila sahabat tidak menggunakan sebanyak itu, sahabat tinggal perbandingkan saja, yang penting perbandingannya 1:10. Gunakan di fase vegetatif, akan tetapi jangan gunakan di fase persemaian. Paling tidak 1 minggu setelah pindah tanam, sahabat bisa gunakan di fase vegetatif. Silahkan dipraktekkan dan silahkan dibuktikan sendiri seperti apa manfaat dari pupuk organik cair yang berbahan dasar dari kertas kardus ini. Sahabat bisa gunakan, kemudian sahabat bisa amati secara empiris, dan sahabat bisa gunakan juga sebagai bahan-bahan video di channel YouTube sahabat. Beli izinkan bagi sahabat-sahabat yang merupakan YouTuber permula, Beli izinkan menggunakan bahan ini dengan catatan sahabat membuatnya, membuktikannya terlebih dahulu. Jadi tidak masalah bila resep ini di-copy kemudian ditayangkan di channel-channel sahabat pemula, para pekebun organik, karena kita masih kurang sekali ada influencer di bidang pertanian organik. Jadi Beli membuka pintu, sahabat bisa menggunakan apapun materi yang ada di video-video Bali Organik TV. Oke, cukup sekian video Beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.